Selamat pagi, siang, sore, Pak Limcin. Perkenalkan, kami dari kelompok K7 Visualisasi Data kelas A dengan saya, Gresantia Maria Huedojo, dengan NPM 616220119 dan juga Dan saya Agatha Gangasih dengan NPM 616-2201-043. Saya Benjamin Aurelius dengan NPM 61623010038. Saya Dandi Muhammad Zahran dengan NPM 61719011011. di video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis visualisasi data restoran India yang tersedia di platform Zomato India yang telah kami olah dan analisis menggunakan Tableau. Yang pertama, pada visualisasi ini, kita ingin mengetahui apakah restoran yang menyediakan layanan booking meja cenderung memiliki rating yang lebih tinggi. Dari grafik batang yang ditampilkan, kita bisa melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara dua kelompok restoran, yang menyediakan layanan booking meja yang berwarna hijau dan yang tidak dengan warna merah. Rata-rata rating restoran yang tidak menyediakan layanan booking meja adalah sebesar 3,45 dari 5. Sementara itu, restoran yang menyediakan layanan booking meja memiliki rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 4,04 dari 5. Ini menunjukkan bahwa restoran yang memberikan kemudahan reservasi meja tampaknya lebih dihargai oleh pelanggan, yang tercermin dari rating yang mereka berikan. Fasilitas booking meja mungkin menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan terorganisir bagi pelanggan, sehingga mempengaruhi penilaian mereka secara positif. Kesimpulannya, adanya layanan booking meja dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pelanggan dan nilai rating yang lebih tinggi di platform ulasan restoran. Selanjutnya, pada visualisasi ini, kita ingin mengetahui apakah restoran yang menyediakan layanan booking meja memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Grafik ini menampilkan dua metrik sekaligus, rata-rata biaya makan untuk dua orang, sumbu kiri, dan rata-rata rating sumbu kanan. Keduanya dibandingkan berdasarkan status table booking dan kategori masakan, yaitu India dan internasional. Kita bisa lihat bahwa untuk kedua kategori masakan, dengan restoran yang menyediakan layanan booking meja, kategori Yes cenderung memiliki harga lebih tinggi. Untuk restoran India, rata-rata biayanya 1.430 rupiah, sedangkan yang tidak menyediakan booking hanya 456 rupiah. Untuk restoran internasional yang menyediakan booking mematok harga rata-rata 1.304 rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak, yaitu hanya 429 rupiah. Ini mengindikasikan bahwa layanan table booking lebih umum pada restoran dengan segmen harga menengah ke atas. Selain itu, terlihat juga bahwa restoran dengan layanan table booking memiliki rata-rata rating yang lebih tinggi di masing-masing kategori, baik Indian maupun internasional. Hal ini menguatkan temuan dari visualisasi sebelumnya bahwa layanan booking meja tidak hanya berasosiasi dengan harga yang lebih tinggi, tetapi juga dengan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih baik. Kesimpulannya, restoran yang menerapkan layanan booking meja umumnya berada di segmen yang lebih mahal dan cenderung memiliki reputasi atau kualitas layanan yang lebih baik menurut penilaian pelanggan. Pie chart ini menggambarkan kontribusi masing-masing kota terhadap total jumlah review di India. Irisan terbesar menunjukkan kota dengan jumlah review terbanyak, menandakan popularitas atau tingkat aktivitas restoran di kota tersebut. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi kota-kota dengan pasar kuliner yang paling aktif secara digital, serta potensi tinggi dalam strategi pemasaran atau ekspansi layanan kuliner berbasis review pengguna. Dengan memfokuskan pada top 10, saat ini menyederhanakan insight dan menyoroti pusat-pusat kuliner paling terhubung dengan komunitas online. Pie chart menunjukkan bahwa Indiranagar sebagai kota yang paling banyak memberikan review pada suatu restoran. Eksplorasi Hidden Gems.
restoran dengan biaya rendah, rating tinggi, dan jumlah rating sedikit. Di sini saya ingin mengeksplorasi kalau eh, hidden restoran hidden gems itu restoran dengan biaya yang memiliki yang dengan biaya yang rendah, rating yang tinggi, dan jumlah rating yang sedikit. Di sini saya menggunakan filter hidden gem, di mana ini tuh hanya memfilter restoran dengan kategori rendah biayanya, rating tinggi, dan jumlah rating sedikit. Di sini ada beberapa data yang ditunjukkan bahwa ada sekiranya sekitar 8 hidden gems. Skor popularitas hidangan. Untuk setiap hidangan utama, dipecahkan berdasarkan pesanan online. Warna menunjukkan detail setiap jenis tentang jenis restoran. Jadi setiap warna itu merepresentasikan satu restoran. Tanda diberi label skor popularitas hidangan. Data difilter pada area yang memiliki restoran terbanyak atau area padat restoran. Yang dimana nilainya tuh true gitu. Jadi untuk melihat di daerah itu tuh untuk memperlihatkan hanya daerah yang memiliki restoran terbanyak. Tampilan difilter pada hidangan utama saja, yang yakni India Utara, Italia, Cina, India Selatan, dan juga makanan cepat saji. Data menunjukkan bahwa popularitas makanan tertinggi berada di India Utara. Yang kedua ada Italia, yang ketiga ada Cina, yang keempat ada India Selatan, dan yang terakhir ada makanan cepat saji. Yang dimana India Utara sebagai makanan yang paling populer di India. Selanjutnya, kami membuat visualisasi data, yaitu ranking tipe restoran per area berdasarkan rata-rata rating yang dimiliki oleh tipe restoran tersebut. Jadi, ketika user ingin menginap ataupun berkunjung ke area tersebut, user dapat memilih tipe restoran seperti apa yang lebih baik untuk dikunjungi berdasarkan rata-rata rating yang ada di ulasan Zomato. Di sini, pada area Brookfield, user lebih baik mengunjungi tipe restoran seperti dessert parlor dan beverage yang menduduki peringkat satu di area tersebut. Di sini juga ada beberapa area lainnya, yaitu Banashan Kari yang dipuncaki oleh pub dan casual dining, lalu Bandar Gata Road yang diduduki oleh pub, dan area-area lainnya. Selanjutnya, kami membuat filtrasi data top 10 area yang memiliki restoran terbanyak dengan skor tinggi, di mana skor di sini dihitung berdasarkan rasio rating dan average cost, di mana ini sama aja dengan seberapa worth it uang yang kita keluarkan untuk rating yang ada. Di sini uh, area yang memiliki restoran terbanyak dengan skor tinggi itu adalah Bira Sandra, Tavarakere, dan Madiwala. Lalu diikuti dengan Bannergata Road, Brookfield, dan seterusnya. Di sini, user dapat memilih area yang memiliki restoran terbaik dengan skor tinggi. Jadi, ketika mereka tujuannya itu ingin kuliner ataupun mencoba makan makanan terbaik, mereka dapat memilih memprioritaskan area yaitu Bresandra Road, Bresandra, Bannergata Road, Brookfield, dan seterusnya. Selanjutnya, kami membuat rekomendasi area yang memiliki banyak restoran terbaik sesuai budget. Ini sama seperti dengan yang sebelumnya, tetapi tidak top 10 dan disesuaikan dengan budget masing-masing. Jadi mereka ingin memiliki budget, ketika mereka hanya memiliki budget tertentu, mereka dapat memfilternya dengan menggeserkan slide di sini. Lalu kami juga mengkategorikan harga-harga untuk average cost untuk dua orang, di mana affordable ini untuk di bawah 1.500, cheap di bawah 750, dan eksklusif di atas 1.500. Jadi ketika mereka hanya mempunyai 40 sampai
Rp800 untuk 2 orang. Yang muncul adalah area-area dengan affordable dan juga cheap. Dimana muncul seperti HSR, Bahasa Vanagudi, dan lainnya. Lalu ketika mereka memiliki budget lebih, itu mungkin di sekitar 1.700 akan muncul-muncul sudah muncul area dengan price kategori itu eksklusif seperti ada Lavelle Road, Jaya Nagar dan lainnya. Ketika mereka ingin mereka misalnya orang kaya gitu ya, mereka bisa untuk mengkategorikannya dari 3.078 sampai 6.000. Di mana ini muncul daerah-daerah yang eksklusif seperti Maratahli, Amaleswara, Lavelle Road dan lainnya juga. Oke, pada visualisasi ini akan digunakan remap untuk menampilkan rata-rata biaya makan untuk 2 orang dari 6 jenis restoran yang paling banyak ditemukan dalam dataset Zomato India. Jenis-jenis restoran tersebut meliputi quick bites, casual dining, cafe, dan beberapa lainnya yang paling dominan berdasarkan frekuensi kemunculan. Setiap kotak pada Trimap mempresentasikan kombinasi antara jenis restoran dan area tertentu. Ukuran kotak menunjukkan jumlah restoran pada kombinasi tersebut, sedangkan warna dan labelnya mencerminkan rata-rata biaya makanan yang dikenakan. Dari hasil yang ditampilkan, dapat diamati beberapa pola menarik. Yang pertama, Quick Bites merupakan jenis restoran yang paling tersebar luas di banyak area, dengan rata-rata biaya makan yang relatif rendah, yaitu berkisar antara Rp250 hingga Rp330 untuk 2 orang. Hal ini menandakan bahwa Quick Bites menyasar segmen pelanggan dengan anggaran yang lebih terbatas atau kebutuhan makan yang cepat. Sebaliknya, casual dining menunjukkan biaya makan yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya. Contohnya di area Brigadier Road, restoran dengan tipe casual dining memiliki rata-rata biaya makan hingga lebih dari Rp1.000, yang menunjukkan positioning restoran sebagai tempat makan yang lebih eksklusif atau premium. Area tertentu seperti Brookfield, Indira Nagar, dan HSR tampak memiliki restoran dengan rentang harga yang cukup variatif, bahkan untuk jenis restoran yang sama. Ini menunjukkan bahwa faktor lokasi turut mempengaruhi strategi penetapan harga yang dilakukan oleh restoran. Dengan memanfaatkan Trimap ini, kita bisa melihat secara visual bahwa baik jenis restoran maupun lokasi geografis berperan penting dalam membentuk pengalaman makan pelanggan dan mempengaruhi kebijakan harga restoran. Kemudian lanjut, yang terakhir. Visualisasi ini menggambarkan distribusi proporsi restoran di India berdasarkan 2 kategori utama, yaitu Indian cuisine dan international cuisine. Data divisualisasikan dalam bentuk bar horizontal dengan panjang bar mewakili jumlah restoran unik untuk masing-masing kategori dan label persentase yang menunjukkan kontribusi terhadap total. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa sebanyak 55,17% restoran dalam dataset menyajikan masakan India. Sementara 48,83% lainnya merupakan restoran yang menyajikan masakan internasional seperti Chinese, Continental, Italian, American, dan yang lainnya. Ini berarti bahwa lebih dari separuh restoran di platform Zomato India masih mengutamakan kuliner lokal. Fakta ini mencerminkan kuatnya daya tarik dan dominasi makanan India dalam kota makanan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa meskipun ada kehadiran globalisasi dalam bentuk yang internasional, masakan lokal tetap menjadi tulang punggung industri restoran di India. Sekian dari kami, kelompok K7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.